Kebakaran lahan yang melanda Pulau Kalimantan tak juga kunjung padam, bahkan semakin meluas. Dua pelaku penipuan penjualan tiket konser musik grup band Coldplay ditangkap polisi. Tawuran dua kelompok pelajar menyebabkan satu orang tewas. Meletakkan boneka dibungkus pakaian putih seperti pocong ya. Ini kalau ada yang ketemu mungkin... 4 pelajar dipanggil polisi karena melakukan aksi lelucon atau prank pocong yang meresahkan masyarakat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Jumat 2 Juni 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Iya, sudah lebih dari 1 pekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat karena petugas sulit menjangkau titik api. Kebakaran lahan juga mulai marak di Sampit, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan terpantau terjadi di 2 titik di Kota Sampit, Kota Waringin Timur, Kamis siang. Di Jalan Bumi Ayu yang terjadi sejak Rabu sore dan di Jalan Nyai Enat, Kecamatan Mentawai Baru, Ketapang. Upaya pemadaman yang dilakukan petugas BPBD Kota Waringin Timur bersama sejumlah relawan pemadam kebakaran sejauh ini terkendala titik lokasi kebakaran yang sulit diakses. Di tengah-tengah hutan dan kemudian banyak kita tidak dapat informasi terkait penyebabnya. Dan di beberapa titik kita harus tempuh dari jalan as utama itu kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 jam. Dan ketika sampai di lokasi ternyata lokasi itu harus menyeberang sungai kembali. Kondisi tersebut diperparah cuaca di Kota Waringin Timur yang panas dan kering sejak beberapa hari terakhir dan kondisi lahan gambut yang sangat mudah terbakar. Menurut data BPBD setempat, sejak status siaga darurat bencana Karhutla ditetapkan di Kota Waringin Timur, tercatat ada 8 titik kebakaran lahan. Kebakaran lahan yang tak kunjung padam terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sudah lebih dari sepekan, petugas gabungan Manggala Agni dan BPBD serta pihak kepolisian berupaya memadamkan api di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Berbagai upaya pemadaman telah dilakukan, seperti memutus jalur api sampai pembuatan kanal. Tapi area lahan yang terbakar terus meluas, mencapai lebih dari 20 hektar. Selain itu, lokasi titik api yang berjauhan ditambah minimnya sumber air, menyulitkan petugas. Kami berharap di sini, di dalam kegiatan pemadaman ini, upaya yang kami lakukan bersama rekan-rekan yang termasuk di dalam tim, mudah-mudahan partisipasi dari masyarakat setempat juga bisa mendukung di dalam kegiatan ini. Hingga Kamis petang, api terpantau masih terus menjalar ke lahan kosong yang kontur tanahnya bergambut. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Masih terkait peristiwa kebakaran sebuah masjid di area kampus Universitas Padjadjaran di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas sempat kesulitan melakukan pemadaman karena akses jalan yang sempit. Kebakaran terjadi pada sebuah masjid yang berada di area kampus Universitas Padjadjaran di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Akses jalan sempit menuju lokasi kebakaran membuat petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk memadamkan api sehingga membuat api cepat menyebar. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 7 unit mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Yang mengakibatkan kebakaran masih dalam proses penyelidikan dan area yang terbakar diperkirakan 110 meter persegi. Jadi yang terbakar apa sih Pak? Masjid, gedung masjid. Sempat ada kesulitan nggak Pak?
akses sebetulnya. Jadi untuk masuk kita susah karena itu harus masuk lorong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas damkar membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk memadamkan si jago merah. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Di informasi lainnya, mobil minibus terjun ke Kali Sodetan di Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga sang sopir kurang mahir mengemudi. Mobil minibus berwarna putih tercebur Kali Sodetan di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Kamis. Diduga sang pengemudi kurang mahir hingga hilang kendali saat berbelok. Pengemudi dan 1 penumpangnya selamat. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh Satwil Lantas Jakarta Utara. Dugaan sementaranya apa? Mengantuk atau apa? Yo, nama out control unsurnya banyak. Mungkin kurang piawai supirnya ataupun mengantuk, bisa terjadi. Seorang sukarelawan pengatur lalu lintas di Ngawi, Jawa Timur tewas tertabrak truk. Istri korban yang mengetahui suaminya tewas di lokasi kejadian menangis histeris. Mengetahui suaminya tewas tertabrak truk tebu, Sumiatun warga desa Tempuran Kabupaten Ngawi menangis histeris. Agar tidak mengganggu proses identifikasi, istri korban dibawa menjauh dari lokasi. Kecelakaan ini terjadi di pertigaan desa Tempuran Ngawi pada Kamis sore. Ini bermula saat truk tebu yang melaju kencang berusaha menghindari sebuah mobil di depannya yang hendak menyeberang jalan. Naas truk yang coba menghindari benturan diduga hilang kendali dan justru menabrak korban. Hari-hari kerja di mana Pak dia? Di sini Pak. Di sini. Nyebrangin jalan gitu. Jalan membantu. Bisa tertabrak tadi gimana Pak ceritanya? Ini kan ramainya kendaraan, tapi kira-kira sopirnya yang nggak. Sopirnya ngeblong Pak, sopirnya ngeblong. Sopirnya ngeblong kira-kira gitu. Ini kan lambat, jalur lambat. Akhirnya nabrak penyeberang jalan gitu. Di stop nggak mau. Guna mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan, pengemudi truk diamankan. Sementara itu jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Pemirsa, setelah kumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, diantaranya 2 pelaku penipuan penjualan tiket konser musik grup band Coldplay ditangkap polisi. Tetaplah bersama kami. Selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, pemirsa, 2 ibu pengendara motor terluka usai menabrak tumpukan sekam di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu di Jakarta, akibat kebut-kebutan berebut penumpang, sebuah angkutan kota menabrak 2 pengendara motor hingga menyebabkan korban terluka. Sejumlah warga dan pengguna kendaraan sontak berkerumun di Jalan Utan Jati Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Sebuah angkot jurusan Kapuk Kalideres menabrak 2 pengendara sepeda motor. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan sang sopir karena khawatir menjadi amukan massa. Meski tak ada korban jiwa, namun sejumlah pengendara sepeda motor dan penumpang mengalami luka-luka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Insiden diduga akibat 2 angkot sesama jurusan kebut-kebutan berebut penumpang hingga menabrak sejumlah pengendara sepeda motor. Dia mau ke pasar. Angkot kebut-kebutan balapan. Atau kenapa dia mengarah ke saya. Terus nabrak angkot saya. Ya Allah, kayak apa, Mak? Di Mojokerto, Jawa Timur, 2 pemotor emak-emak terluka usai menabrak tumpukan sekam di tikungan jalur penyelamat tikungan Sendi, Pacet pada Kamis sore. Selain tak menguasai medan jalan, diduga korban juga memaksakan melaju meski rem motornya tak lagi berfungsi normal. Nggak sampai 15 kilo kita putar balik. Dari putar balik di tengah ada terasa lemblong yang satu ini. Itu tadi berapa orang tadi Mas? 6 orang, 3 motor. Itu tadi kok sempat sampai ngeblong tadi kenapa Mas?
Mungkin ya dari remnya belakangnya, Mas. Bisa udah aus mungkin. Guna perawatan medis lebih lanjut, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Pacet, Kabupaten Mojokerto. Hingga Kamis sore, tercatat ada 3 motor yang alami remblong di jalur ekstrim ini. Jadi dan Dia Eko Purwoto melaporkan dari Jakarta dan Mojokerto, Jawa Timur. Diduga mengalami remblong, sebuah truk tronton bermuatan batu bara terguling di Sumedang, Jawa Barat. Sebelum terguling, truk sempat menabrak mobil sedan di depannya. Merapat, sadayana merapat, ya tengali, aduh, merapat. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon, tepatnya di kawasan wisata Gunung Kunci, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis malam. Sebuah truk tronton bermuatan batu bara terguling hingga muatannya tumpah. Bahkan sebelum terguling, truk sempat menyenggol sebuah mobil sedan yang ada di depannya hingga mengalami ringsek pada bagian belakang. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Cirebon menuju Bandung. Diduga karena mengalami remblong serta kontur jalan yang menurun, tiba-tiba truk tronton meluncur, menyeruduk mobil sedan di depannya hingga akhirnya terguling di pinggir jalan. Nah, ini posisi lagi di stop, Pak. Di sini ada 7 mobil. Mobil yang besar, yang kecil. Nah, posisinya ini stop. Nah, di sana meren mobil blong. Lewat kiri ke sini. Mungkin di sini ada mobil yang itu tuh, kesenggol kali, Pak. Nah, sini langsung terjun ya, Pak, ke sana. Akibat insiden kecelakaan, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat terganggu. Kasus ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang guna mengetahui penyebab pasti kejadian. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Seorang pria tewas tenggelam saat berusaha menyelamatkan keponakannya yang tenggelam di danau di Blora, Jawa Tengah. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur, jasad seorang pria yang tenggelam di sungai ditemukan dan disambut histeris keluarga. Jerit tangis perempuan ini tak tertahan begitu mengetahui ayahnya pulang dalam kondisi tak bernyawa. Tak kuasa menanggung duka kehilangan sang ayah, Nuni bahkan pingsan. Korban, Karmidi 60 tahun, ditemukan tenggelam di Sungai Madiun yang melintas di permukiman mereka di Desa Dempel, Geneng, Kabupaten Ngawi sekitar pukul 11 Kamis siang. Padahal sebelumnya, korban pamit pergi ke sawah dan mencari ikan Kamis subuh. Pencarian terhadap korban dilakukan setelah putri korban curiga ayah mereka tak kunjung pulang. Langsung ke sungai ini biasa cari ikan, kebetulan hari ini banyak ikan. Nah, jam 6 pagi ada yang tahu, terus masih di sini sekitar jam 9 ada laporan ke pemerintah desa bahwa warganya ada yang tenggelam. Kita melakukan upaya dengan penyelaman, juga kita penelusuran dari titik yang diinformasikan titik tenggelamnya sampai kita ketemukan jenazahnya di dalam air. Dari titik dia diketahui hilang sampai ditemukan kira-kira jarak berapa? Tidak jauh, sekitar 50, kurang lebih 50 meter dari titik tenggelam. Di Blora, Jawa Tengah, seorang pria yang sebelumnya hilang tenggelam di Danau Jomblang, Desa Sono Kidul, Kecamatan Kuncuran, juga ditemukan dalam kondisi tak bernyawa Kamis petang. Korban, Mustaqoh Bisri, 34 tahun, tenggelam sekitar pukul 12.30 Kamis siang saat mencoba menyelamatkan keponakannya Septa, 14 tahun. Sebelumnya, korban bersama sang keponakan memancing bersama di Danau Jomblang, namun Septa terpleset jatuh ke dalam danau, lalu coba diselamatkan korban. Naas, korban justru hilang tenggelam, sementara Septa selamat. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Ya, pemirsa, petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggerebek tempat penampungan calon pekerja migran ilegal di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ya, 24 calon pekerja migran ilegal itu rencananya akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. Puluhan calon pekerja migran ilegal ini dibawa ke kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Provinsi DKI Jakarta di Ciracas, Jakarta Timur. Usai diamankan di tempat penampungan calon pekerja migran di sebuah hotel kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis sore.
Sebanyak 24 calon pekerja migran ilegal asal Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Lampung itu rencananya akan berangkat ke negara Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. Namun upaya itu digagalkan setelah adanya laporan dari masyarakat. Para calon pekerja migran itu dijanjikan gaji besar dan uang saku jutaan rupiah dari calo penyalur tenaga kerja ilegal. Setelah selesai menjalani pemeriksaan, mereka akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Migran tersebut dijanjikan oleh calon yang berada di kampung halamannya akan bekerja di Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga dengan gaji antara 4,5 juta sampai dengan 8 juta itu dijanjikan. Dan mereka sudah diberikan uang tip sekitar 1 sampai 8 juta. Belasan warga negara asing asal Afrika ditangkap petugas imigrasi dari salah satu apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Sebagian besar dari WNA tersebut telah melewati izin tinggal atau overstay di Indonesia. Dibantu anggota polisi dan TNI, sejumlah petugas imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta mendobrak pintu kafe di salah satu apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Di dalam kafe itu, petugas menemukan 11 WNA asal Afrika yang sengaja bersembunyi. Hasil pemeriksaan dokumen, sebagian besar dari WNA itu ilegal karena sudah melewati batas waktu tinggal di Indonesia atau overstay. Selain itu ditemukan WNA yang tidak memiliki dokumen. Para WNA ini kemudian dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta untuk pemeriksaan lanjutan. Mengamankan 11 warga negara Afrika di salah satu apartemen di Cengkareng, dan sekarang kami lagi tahap pemeriksaan dokumen-dokumennya. Sebelumnya petugas imigrasi telah mendapatkan laporan dari warga sekitar terkait keberadaan WNA asal Afrika yang sering berbuat onar. Jika terbukti melanggar izin tinggal, para WNA itu akan dideportasi ke negara asal mereka. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Polisi berhasil membongkar jaringan judi online yang diikuti puluhan ribu pengikut. Judi online dikendalikan oleh bandar yang beroperasi di sebuah rumah kontrakan di Badung, Bali. Dari 3 akun media sosial, polisi membongkar jaringan judi online dengan mengamankan para tersangka. Mereka diantaranya 3 orang perempuan yang kerap melakukan siaran langsung di media sosial dengan puluhan ribu pengikut. Aktivitas mereka dikendalikan seorang bandar dari sebuah rumah kontrakan di kawasan Abian Base, Badung. Atas perintahnya, ketiga tersangka bertugas mempromosikan judi online. Untuk jasanya, para tersangka dibayar 10 juta rupiah per bulan, belum termasuk bonus jika mampu menggait peserta judi. Sementara itu, sang bandar bisa mendapatkan omset judi online puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Lagi pasarannya rame, si bonus ada dapat itu. Kita belum tanya seminggu 3 kali mereka streaming. Seminggu 3 kali streaming ya. Dalam sehari? Seminggu 3 kali, jadi masing-masing orang itu? Masing-masing gantian dia. Hari ini sini, ada shift-shiftannya lah gitu. Gantian, tidak sekaligus bertiga itu tidak. Nah, kalau selalu streaming selalu pakai pakaian seksi begini ya, dan selalu pakai itu. Pemirsa, sebuah kapal yang membawa ribuan botol minuman beralkohol ilegal dari Singapura diamankan petugas bea cukai. Akibat penyelundupan itu, negara dirugikan miliaran rupiah. Petugas Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau mengamankan 6.828 botol minuman beralkohol ilegal. Barang haram diangkut dengan kapal motor Indo King Jaya dari Singapura yang akan dibawa menuju ke Kabupaten Lingga pekan lalu. Ribuan minuman botol beralkohol ilegal ini ditaksir bernilai jual 4,5 miliar rupiah dan diamankan di kawasan perairan Berakit, Kabupaten Bintan. Modus penyelundupan pelaku dengan cara mematikan sistem identifikasi otomatis untuk menghindari deteksi kapal patroli petugas di laut. Sementara tujuannya katanya ke Lingga. Namun memang karena sampai dengan hari ini kita masih melakukan pendalaman oleh teman-teman di bagian pengawasan, di bidang pengawasan. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya seperti apa atau mau kemana tujuan akhir dari barang-barang ini.
Dua pelaku penipuan penjualan tiket konser grup band Coldplay ditangkap Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di wilayah Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Petugas masih melakukan pengembangan dengan memburu pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dua pelaku penipuan penjualan tiket konser grup band Coldplay ini tak berkutik saat ditangkap Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis dini hari. Keduanya dibekuk di sebuah tempat persembunyian mereka di wilayah Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku beraksi dengan membuka layanan jasa titip pembelian tiket konser Coldplay melalui media sosial. Setelah para korban mentransfer sejumlah uang, pelaku menghilang. Karena saat ini masih dalam pengejaran, mungkin untuk informasi lainnya akan disampaikan pada saat konferensi pers. Jadi saat ini tim masih melakukan pengejaran. Mohon doanya bisa dilakukan pengembangan dan semua pelaku yang terlibat bisa diamankan dan bisa dibawa ke Jakarta. Sebelumnya, Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya menerima laporan sejumlah korban penipuan penjualan tiket konser musik grup band Coldplay secara daring. Saat ini polisi masih mendalami jumlah kerugian yang dialami para korban. Muhammad Tur melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, sejumlah tempat hiburan malam di Kota Semarang, Jawa Tengah dirazia tim gabungan dari BNNP, TNI, dan juga Polri. Kegiatan bertujuan agar Kota Semarang bersih dari peredaran narkotika. Empat tempat hiburan malam di Kota Semarang didatangi oleh tim gabungan dari BNNP Provinsi Jawa Tengah, TNI, dan Polri Rabu malam. Dalam razia itu, seluruh pengunjung tempat hiburan malam urinnya diambil dan diperiksa. Tidak hanya itu, seluruh barang bawaan juga digeledah. Hasil pemeriksaan 3 orang pengunjung didapati positif zat benzodiazepin yang merupakan obat golongan psikotropika dan memiliki efek menenangkan. Ketiga pengunjung yang positif itu kemudian dibawa ke kantor BNNP Jawa Tengah untuk pemeriksaan lanjutan. Upaya ini diharapkan ada kerjasama dan seluruh masyarakat untuk saling memberikan informasi apabila ada peredaran narkoba di tempat-tempat di sekitarnya, termasuk para pecandu. Kita sasarannya kalau penyalahguna kita lakukan rehabilitasi, kalau mereka pengedar kita laksanakan upaya penegakan penyidikan sampai ke tingkat pengadilan. Itu yang kita lakukan ya rekan-rekan. Razia narkoba di tempat hiburan malam merupakan salah satu kegiatan untuk menekan peredaran narkotika di Kota Semarang. Kegiatan serupa akan terus digalakan oleh tim gabungan dalam beberapa minggu ke depan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset milik tersangka dugaan penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. 3 bangunan milik mantan pejabat pajak yang berada di Jakarta disita KPK. Inilah penampakan bangunan milik tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo di Jalan Mendawai 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bangunan yang difungsikan sebagai indekos ini merupakan salah satu daftar aset milik Rafael Alun yang disita penyidik KPK. Meski telah disita, bangunan ini belum dipasangi papan dan garis KPK. Sebelumnya KPK telah lebih dulu menyita sejumlah aset Rafael Alun seperti 2 unit mobil yang berada di Kota Solo, Jawa Tengah dan juga sepeda motor gede yang disita KPK di Yogyakarta. Kita beralih ke informasi ibadah haji. Pemirsa, lebih dari 1.800 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan dari Madinah menuju ke Mekah, Arab Saudi. Ya, pemberangkatan dari Madinah akan terus dilaksanakan hingga 16 Juni nanti, seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan puncak ibadah haji. Bertahap, jemaah haji Indonesia terus berdatangan ke Masjid Bir Ali di Madinah, Arab Saudi yang menjadi lokasi mikat para calon jemaah haji. Di sini para jemaah haji mulai berihram dan berniat melaksanakan umrah wajib sebagai rangkaian dari ibadah haji. Ada lebih dari 1.800 jemaah haji dari 5 kloter yang diberangkatkan sepanjang hari Rabu.
Setelah berihram dan membacakan niat di tempat Mikot Bir Ali ini, para jemaah haji Indonesia beranjak menuju Mekah, Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh kudum yang merupakan rangkaian dari ibadah haji. Hampir semua jemaah melaksanakan salat sunnah ihram di Masjid Bir Ali, sementara bagi yang berhalangan tetap menunggu di bus. Jemaah dibatasi hanya 30 menit di Bir Ali. Ketika jemaah tadi tiba di Bir Ali ini, maka beberapa teman kami yang langsung naik ke bis untuk menyampaikan agar yang di kursi roda atau merasa bahwa tidak memungkinkan untuk turun karena kategori lansia, maka mereka tetap di bis saja, hanya akan melaksanakan niat umrohnya di bis. Usai melaksanakan salat sunnah ihram, para jemaah kembali ke bus untuk melanjutkan perjalanan sekitar 5 jam menuju kota Makkah. Pemberangkatan jemaah dari Madinah menuju Makkah akan terus dilaksanakan hingga 16 Juni nanti, seiring dengan makin dekatnya puncak ibadah haji. Anton Bahtiar Rifai melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Nah pemirsa, agar mudah dikenali, koper jemaah calon haji asal Lampung diberi tanda unik oleh pemiliknya. Ya, sementara dari kota Bekasi, Jawa Barat, sebanyak 112 jemaah calon haji batal berangkat ke Tanah Suci karena belum melunasi biaya perjalanan haji hingga batas yang ditentukan. Meski sudah memasuki batas akhir waktu pelunasan biaya perjalanan haji, sebanyak 112 calon jemaah haji asal kota Bekasi, Jawa Barat belum melakukan pembayaran hingga batal berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Untuk memenuhi kuota haji di kota Bekasi, slot yang kosong akan diisi dengan jemaah dari daerah lain di Jawa Barat. Mereka tidak kuat untuk atau tidak sanggup untuk melunasi tahun ini karena memang ada penyesuaian yang lumayan tinggi dari jamaah yang ada sehingga mereka tidak melunasi. Yang kedua ada memang karena sakit dan juga karena ada kebutuhan yang memang mereka tidak bisa meninggalkannya. Sementara itu, terdapat pemandangan unik pada koper bawaan calon jemaah haji saat akan masuk asrama Haji Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Di bagian luar, banyak koper yang diberi tanda unik, mulai dari boneka, mainan, sandal, serta barang unik lainnya. Selain bisa mudah dikenali, barang yang digunakan juga menjadi obat kangen karena milik buah hati para calon jemaah haji. Ya, karena kan jemaah haji itu berjuta-juta manusia di sana ya Pak. Jadi biar kita bisa nandain mana koper kita, dan kebetulan ini juga punya anak saya. Jadi supaya pengingat selama 40 hari di sana bisa. Obat kangen juga ya Bu? Obat kangen sama anak di rumah. Kenapa dipilih boneka Bu? Ya karena salah satu barang kesayangan anaknya. Barang-barang sebagai tanda unik pada koper jemaah haji tidak melanggar ketentuan, asal masih wajar serta tidak menggunakan barang-barang membahayakan. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Lamarannya ditolak, seorang pria di Batang, Jawa Tengah menganiaya sang kekasih hingga meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Seorang wanita pemandu karaoke di Batang, Jawa Tengah tewas dianiaya oleh kekasihnya. Tersangka gelap mata ketika ajakan menikah ditolak oleh korban. Gara-gara hilang akal sehat ketika cintanya ditolak sang pujaan hati, pria di Weleri Batang, Jawa Tengah ini terpaksa berurusan dengan polisi. Pria bernama Aris diduga sebagai pelaku penganiayaan hingga hilang nyawa pada wanita bernama Sofi yang berprofesi sebagai pemandu karaoke. Penganiayaan bermula saat pelaku dan korban membicarakan hubungan yang telah dibangun selama 5 tahun. Lamaran yang ditolak korban membuat pelaku yang sudah dalam pengaruh minuman keras langsung naik pitam dan mengacungkan senjata tajam kepada korban. Korban dianiaya hingga terjatuh ke dalam selokan dan dicekik hingga pingsan. Pelaku yang panik kemudian membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Korbanan? Informasi ada hubungan pacar. Oh, hubungan pacar. Motifnya belum diketahui? Motifnya belum diketahui? Motif ada percekcokan di antara mereka. Percekcokan. Saat jasad diautopsi di rumah sakit ditemukan sejumlah luka lebam di sekujur tubuhnya. Dari TKP petugas menyita sejumlah barang bukti, 1 senjata tajam berupa parang, 1 botol minuman keras pelaku, dan rekaman CCTV.
Atas perbuatannya tersangka terancam penjara selama 20 tahun atau hukuman seumur hidup. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Duel 1 lawan 1, seorang pria warga kampung Selagai Lingga, Lampung Tengah Lampung terkapar setelah terkena sabetan senjata tajam. Korban tewas oleh tetangganya setelah sebelumnya terlibat adu mulut melalui ponsel. Korban bernama Andika, warga kecamatan Selagai Lingga tewas terkapar akibat sabetan senjata tajam. Korban tewas setelah berduel dengan tetangganya sendiri, Roba Arifin, setelah sebelumnya terlibat pertikaian melalui ponsel. Kepada petugas, tersangka yang sempat buron ini mengaku insiden tragis terjadi karena dipicu persoalan pribadi dengan korban. Polisi juga menyita 2 bilah senjata tajam yang digunakan keduanya saat duel. Ini memang betul-betul seperti perkelahian tanding 1 lawan 1. Jadi dari pengakuan tersangka sendiri bahwa memang ada konflik antara tersangka dengan pelaku. Artinya permasalahan pribadi antara tersangka dan pelaku itu sudah terjadi beberapa hari sebelumnya, dan mereka berjanjian untuk menyelesaikan masalah itu secara jantan. Polisi masih mendalami kasus ini, apakah ada motif lain dari tersangka yang tega membunuh tetangganya sendiri serta senjata yang ditemukan petugas. Atas perbuatannya, Roba Arifin dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Tawuran antara 2 kelompok pelajar masih saja terjadi. Kali ini berlangsung di Bogor, Jawa Barat dan juga di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan akibat insiden ini, 1 orang meninggal dunia. Konvoi para pemuda bermotor terekam CCTV di Jalan Kiai Haji Asyari Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan. Akibat insiden tersebut, seorang pemuda tewas karena tertusuk sejumlah senjata tajam di tubuh. Diduga mereka akan bertemu dengan kelompok lain dan akan melakukan tawuran. Polisi masih menyelidiki pemicu para pelajar tersebut melakukan tawuran. Terdapat seorang laki-laki yang ditemukan meninggal dunia tergeletak di jalan. Setelah kita mendatangi TKP yang ada, ternyata korban seorang laki-laki tersebut memang betul dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi tubuhnya bekas tusukan. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk diautopsi. Tawuran juga lagi-lagi terjadi di Bogor, Jawa Barat. 2 kelompok diduga pelajar SMK saling serang dengan senjata tajam di Jalan Raya Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi. Aksi tersebut dilakukan di lokasi yang ramai oleh warga. Warga berharap orang tua, pihak sekolah dan polisi berperan aktif agar tawuran tak lagi terjadi. Tim Liputan melaporkan. Sekelompok remaja anggota geng motor berkendara ugal-ugalan sambil mengacungkan senjata tajam di kota Cimahi, Jawa Barat hingga meresahkan warga. Polisi bergerak cepat dengan menciduk 6 pelaku saat bersembunyi di salah satu apartemen. Sambil mengayunkan potongan besi, sekelompok geng motor berkendara ugal-ugalan di Jalan Pasantren, kota Cimahi, Jawa Barat. Aksi tak terpuji terus mereka lakukan hingga ke wilayah perbatasan kota Bandung. Dalam waktu singkat, video meresahkan warga ini viral di media sosial. Tidak menunggu lama, tim reserse mobil Satreskrim Polres Cimahi berhasil mengidentifikasi para pelaku. Satu persatu mereka diamankan, salah satunya bersembunyi di apartemen di Jalan Cihamplas, kota Bandung. Total ada 6 remaja yang diciduk dari kelompok geng motor Divinity Racing Star ini. Dari pemeriksaan awal, polisi menduga aksi meresahkan yang dilakukan para pelaku yakni untuk mencari lawan. Kita sudah mengamankan 6 orang, ya. 6 orang, kemudian selanjutnya kami akan melaksanakan pemeriksaan, termasuk kami akan melaksanakan tes urin, kemudian sidik jari, dan pemeriksaan lainnya. Ironisnya para pelaku ini rata-rata berusia 16 hingga 19 tahun. 2 diantaranya masih duduk di bangku SMA. Akibat aksinya yang membahayakan keselamatan orang dengan membawa senjata tajam, para pelaku bisa dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat.
Di informasi lainnya, seorang oknum guru SMP di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara diringkus karena diduga mencabuli 12 orang murid laki-laki. Mirisnya, aksi bejat itu dilakukan di lingkungan sekolah. Pria berinisial MS hanya bisa tertunduk saat digelandang aparat setelah diamankan di rumahnya di desa Damuli Kebun, Kuala Hulu Selatan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Oknum guru SMP Islam Terpadu diduga melakukan pencabulan terhadap 12 orang murid laki-laki. Aksi bejatnya itu terungkap setelah salah satu orang tua siswa yang menjadi korban melapor ke polisi. Mirisnya, tindakan asusila dilakukan tersangka di lingkungan sekolah sejak 1 tahun lalu. Antara lain di asrama putra dan juga di asrama pengasuh. Para korban tidak bisa berbuat banyak karena diancam akan diberi hukuman berat jika tidak mau menuruti keinginan tersangka. Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain baju yang dikenakan korban, kain sarung, dan juga ponsel. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Dari tindak pidana percabulan dan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur sampai sejauh ini, hasil penyelidikan dan penyidikan dari Polres Labuan Batu diperoleh informasi, diperoleh keterangan bahwa terdapat 12 korban anak laki-laki. Sementara itu, oknum guru mengaji di Garut, Jawa Barat diduga mencabuli belasan anak laki-laki di bawah umur. Pelaku berpura-pura menjadi ustaz, lalu merayu dan juga mengancam para korban agar mau menuruti hasratnya. Oknum guru mengaji cabul ini hanya bisa pasrah saat diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, Jawa Barat. Pria berusia 50 tahun ini menjadi tersangka kasus pencabulan 17 anak laki-laki di bawah umur yang menjadi muridnya sendiri. Tersangka diamankan usai polisi menerima laporan dari para korban serta hasil pemeriksaan terhadap saksi. Barang bukti berupa pakaian milik korban disita polisi. Modus pelaku yaitu memberikan pelajaran soal agama. Setelah itu satu persatu korbannya dirayu dan dicabuli. Modusnya adalah si tersangka mengajarkan di rumah, kemudian ketika mengajar dia membujuk rayu kepada anak-anak tersebut. Kemudian setelah membujuk rayu, dia mengancam kepada anak-anak tersebut, korban anak tersebut. Sementara, MUI Kabupaten Garut bersama kantor Kementerian Agama memastikan jika tersangka bukanlah ustaz atau guru mengaji. Saya himbau terhadap masyarakat, kalau mau menitipkan anaknya untuk diberikan pelajaran oleh ustadz, harus selektif. Ustadznya sanad ilmunya dari mana, gitu kan? Jangan salah menitipkan anak untuk diberikan pelajaran kepada ustadz yang abal-abal. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara para korban tengah menjalani rehabilitasi untuk memulihkan psikisnya agar tidak menjadi pelaku di kemudian hari. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di informasi lainnya, polisi menangkap seorang pria pembuat ganja sintetis di sebuah rumah kontrakan di Karawang, Jawa Barat. Dalam membuat barang haram, tersangka bekerja sama dengan kakaknya. Petugas Satres Narkoba Polres Karawang mengungkap pabrik rumahan ganja sintetis di wilayah Kepuh, Kelurahan Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat pada Kamis siang. Dalam penggerbekan ini, polisi menangkap seorang pria berusia 29 tahun di sebuah rumah kontrakan. Sementara itu, satu orang lainnya yang merupakan kakak dari tersangka berhasil melarikan diri. Dari rumah kontrakan itu, polisi menemukan 10 kg ganja sintetis, serta sejumlah peralatan hingga bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi ganja sintetis. Pengungkapan ini berawal dari laporan warga yang curiga dengan banyaknya tamu yang kerap berkunjung ke rumah kontrakan tersangka. Penggeledahan dan sekaligus penangkapan, dan akhirnya didapati ada satu orang tersangka yang merupakan pembuat, produsen, dengan inisial MRA, yang ternyata bukan merupakan warga di sini, tapi ada di warga di daerah Desa Karanganyar. Dan kemudian baru menempati lokasi ini 2 minggu. Dari hasil pemeriksaan, tersangka telah 2 bulan menjalankan bisnis haram tersebut. Tersangka yang memproduksi narkotika golongan 1 itu dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dengan hukuman penjara 12 tahun. Syamsi Nursa melaporkan dari Karawang, Jawa Barat.
Kita kembali jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah lupa menarik rem tangan saat parkir, sebuah minibus berjalan mundur hingga menabrak tembok pagar rumah warga. Informasinya akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi setelah jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sebuah mobil pickup mengangkut durian menabrak minibus dan sepeda motor hingga menyebabkan kendaraan rusak parah. Sementara di Bengkulu diduga pemilik mobil menarik rem tangan saat parkir, sebuah minibus berjalan mundur hingga menabrak tembok pagar rumah warga. Detik-detik saat sebuah minibus tiba-tiba mundur saat parkir di Jalan Basuki Rahmat, Kota Bengkulu terekam kamera pengawas di sekitar lokasi. Kendaraan melaju dan menyeberangi jalan sebelum terhenti usai menabrak tembok pagar rumah warga. Insiden diduga terjadi akibat dua pengendara wanita yang ada di dalamnya lupa menarik rem tangan hingga minibus berjalan mundur. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun mobil harus dievakuasi menggunakan krain. Di Sulawesi Selatan, sebuah pickup yang sedang mengangkut durian menabrak minibus serta 3 sepeda motor di pinggir Jalan Agus Salim, Kota Parepare. Kuatnya benturan mengakibatkan bagian samping minibus penyok, sementara 2 kendaraan roda 2 rusak parah. Diduga sopir tidak mampu mengendalikan kendaraannya saat melaju kencang hingga tabrakan tak bisa dihindari. Saat mengemudikan kendaraannya, diduga supir sementara mengantuk, sehingga menyebabkan laka lantas yang menabrak beberapa kendaraan di depannya, yaitu termasuk 2 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 4. Lokasi kejadian merupakan salah satu wilayah padat dilalui kendaraan di Kota Parepare. Kondisi jalan yang sempit serta diperparah banyaknya kendaraan yang parkir di sisi jalan membuat kawasan ini rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan melaporkan. Memasuki libur panjang, ribuan calon penumpang memadati terminal keberangkatan 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, volume penumpang melonjak 2 kali lipat dari hari biasa. Ribuan calon penumpang kereta memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Para calon penumpang tampak membawa anggota keluarga untuk melakukan perjalanan liburan ke sejumlah kota menggunakan moda transportasi kereta api. Di libur panjang, Hari Lahir Pancasila dan Hari Raya Waisak, volume penumpang meningkat 2 kali lipat dari hari biasa. PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat 99.000 tiket kereta untuk keberangkatan tanggal 31 Mei hingga 4 Juni 2023 telah ludes terjual. Sementara di hari Kamis ada 32.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir. Antrean panjang calon penumpang terus mengular di pintu masuk check-in terminal keberangkatan 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis siang. Sejumlah petugas bandara sibuk mengatur para calon penumpang agar tidak berdesakan dan menimbulkan penumpukan. Ada 144.200 pergerakan penumpang dan 1.046 pergerakan pesawat, baik yang pergi maupun yang datang di hari pertama libur panjang. Pemirsa, ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan di Blitar, Jawa Timur. Tradisi itu untuk memperingati hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Begitu rombongan kirap pembawa gunungan tiba di area makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, ratusan warga langsung berebut aneka bahan pangan, yakni buah-buahan dan sayur mayur. Tradisi ini diikuti mulai dari orang tua, kaula muda hingga anak-anak. 5 gunungan melambangkan 5 sila yang terkandung dalam Pancasila, yakni tradisi dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada setiap tanggal 1 Juni.
Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah panjang umur dan murah rezeki. Iya, acaranya gini Pak, setiap tahun acaranya gini, rebutan sayur-sayuran biar berkah. Ini Ibunya dapat apa nih? Ini nanti dibuat untuk apa ini? Buat masak. Oh, buat masak. Ya, kita dapat ini nggak berani ke sawah, langsung rame-rame. Tiap tahun memang seperti ini? Ya, tiap tahun. Bu, harapannya buat apa? Biar apa? Biar berkah, makan rame. Biar barokah. Biar barokah. Kegiatan Grebek Pancasila ini diawali dengan upacara di alun-alun Kota Blitar. Tak hanya gunungan, replika burung Garuda, teks Pancasila dan lukisan Bung Karno itu dikirap lalu didoakan di makam sang proklamator Bung Karno sebagai pencetus hari lahirnya Pancasila. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Ya, peringatan Hari Lahir Pancasila digelar dengan cara yang unik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bendera merah putih raksasa dibentangkan di Jembatan Emas. Berbagai cara dilakukan untuk memperingati hari lahir Pancasila, seperti di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini. Bendera merah putih sepanjang 78 meter dan lebar 23 meter dibentangkan di Jembatan Emas. 78 berarti usia kemerdekaan Indonesia dan 23 usia ulang tahun Provinsi Bangka Belitung. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali nasionalisme di kehidupan masyarakat. Acara diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari pelajar, TNI Polri, dan Forkopimda di Provinsi Bangka Belitung. Kita ingin mengingatkan kembali, ya, untuk kita membangkitkan kembali rasa cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pancasila ini. Jadi Pancasila ini adalah ideologi bangsa yang harus hidup di tengah-tengah kita, yang harus ada di sanubari kita. Usai pengibaran bendera, para peserta melakukan senam bedincak yang terinspirasi dari tarian khas Melayu Bangka Belitung. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. TNI Angkatan Laut meresmikan KRI Bung Karno 369 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2023. Acara ini disaksikan langsung oleh putra-putri Soekarno, termasuk Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Peresmian dan pengukuhan KRI Bung Karno 369 beserta awaknya digelar secara militer di Dermaga Komando Lintas Laut Militer di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Kamis siang. Pada kesempatan ini turut hadir Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri beserta keluarga besar Bung Karno. Kapal jenis korvet Bung Karno 369 akan beroperasi dalam mendukung pelaksanaan operasi militer. Selain itu, KRI Bung Karno 369 ini akan menggantikan kapal kepresidenan RI Barakuda 633 yang sudah beroperasi selama 27 tahun. Karena kapal ini kapal kepresidenan, maka sudah layaknya lah kita beri nama Presiden RI yang pertama, ya, yaitu Bung Karno. Dan kemudian kenapa diresmikan tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila, kebetulan dan Presiden Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama ini, atau kita lebih kenal dengan sapaan yang akrab adalah Bung Karno, itu adalah salah satu perumus Pancasila. Kapal hasil produksi dalam negeri ini memiliki ukuran panjang 73 meter dan lebar 12 meter. Dalam sisi persenjataan, kapal dilengkapi dengan satu meriam Leonardo berdiameter 40 mm, dua senapan mesin berat 20 mm, dan peluncuran rudal permukaan ke udara. KRI Bung Karno juga dilengkapi dengan torpedo dan sonar, serta dirancang mampu membawa helikopter Panther dan memiliki helidek yang mirip dengan korvet kelas Bung Tomo. Aditya Eko Utomo dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta. Dari informasi berikutnya, sejumlah ritual dilakukan jelang peringatan Hari Raya Waisak, seperti yang dilakukan ratusan umat Buddha dari Sangha Mahayana yang menggelar sejumlah prosesi di bangunan stupa Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ratusan umat Buddha dari Majelis Mahayana Buddhis Indonesia mendatangi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Mereka menggelar prosesi Sanbu Yibai dan Pradaksina di puncak bangunan stupa Candi Borobudur. Prosesi digelar sebagai penghormatan kepada Sang Guru Buddha dalam rangkaian Trisuci Waisak. Dalam ritual Sanbu Yibai, umat Buddha mengucapkan parita-parita yang memiliki makna untuk meringankan karma buruk sebelum menjalankan prosesi Waisak mendatang.
Untuk menutup prosesi San Buyibai, umat Buddha melakukan prosesi Pradaksina atau secara bersama-sama berjalan mengitari stupa Candi Borobudur sebanyak 3 kali searah dengan jarum jam. Itu prosesi namanya San Buyibai. San Buyibai itu 3 langkah, namaskara sekali. Jadi ini adalah salah satu dari sekian banyak metode meditasi. Mungkin yang sekarang lagi viral ini adalah prosesi tudong. Tudong adalah prosesi meditasi dengan jalan kaki. Sementara itu, pengurus dan biksu Vihara Avalokitesvara Pondok Cabe Udik Pamulang, Kota Tangerang Selatan membersihkan rupang Buddha dan altar secara bertahap. Rangkaian kegiatan perayaan Waisak yang sudah dilaksanakan yakni pemandian rupang bayi Bodhisatta atau calon Buddha oleh para umat Buddha. Tujuannya yakni merefleksikan untuk membersihkan kekotoran batin dalam dirinya. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ribuan ekor babi di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah mati mendadak. Ironisnya sebagian bangkai babi ditemukan di aliran sungai. Bangkai babi yang ditemukan di aliran sungai ini adalah satu dari ribuan ekor babi yang mati secara mendadak di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Bangkai babi diduga sengaja dibuang ke kali oleh pemiliknya, sementara warga sekitar berusaha mengevakuasi bangkai ke darat untuk dikuburkan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Parigi Motong menyebutkan dalam beberapa bulan terakhir tercatat 3.642 ekor babi yang mati mendadak. Petugas masih melakukan uji sampel darah babi di laboratorium. Bagaimana beternak itu yang baik, menjaga sanitasi lingkungan, kemudian pemberian makanan yang nutrisinya baik untuk ternak, biar imun tubuhnya itu bagus, pemberian vitamin, menjaga biosecurity di lingkungan peternakan. Tidak hanya di Kabupaten Parigi Motong, peristiwa serupa juga terjadi di Kabupaten Poso dan Morowali Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini mengawasi ketat lalu lintas penjualan babi. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Seekor ular sanca kembang sepanjang 4 meter ditangkap warga di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Diduga ular sanca sering memangsa unggas milik warga. Warga desa Pengalusan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menemukan seekor ular jenis sanca kembang di area persawahan. Ular ini memiliki panjang 4 meter dan berat lebih dari 8 kg. Sebelumnya, warga melihat ular berukuran besar melintas di area persawahan. Binatang melata ini pun ditangkap beramai-ramai oleh warga. Tertangkapnya ular sanca kembang melegakan warga, sebab dalam 2 bulan terakhir, sejumlah unggas seperti ayam dan itik milik warga banyak yang hilang. Diduga hilangnya sejumlah unggas akibat dimangsa oleh ular. Pertama-tama saya jalan mau ke itu sawah, tapi tiba-tiba di jalan tuh ada ular melintang di tengah jalan, terus masuk itu pohon kelapa-kelapa itu mau ke rumah. Jadi saya tangkap rame-rame. Setelah tertangkap, ular sanca kembang ini rencananya akan diserahkan ke kolektor satwa. Tertangkapnya ular di permukiman membuat warga desa lega, sebab mereka tak lagi diteror oleh binatang melata yang sering memangsa unggas. Mardianto melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah. 4 pelajar dipanggil polisi karena melakukan aksi prank pocong yang meresahkan masyarakat. Informasi selengkapnya kami hadirkan di Fokus Pagi usai jeda. Motor ini bisa celaka, ini bisa kaget, bisa jatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, belasan warga negara asing asal Afrika ditangkap petugas imigrasi dari salah satu apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, sebagian besar dari WNA tersebut telah melewati izin tinggal di Indonesia. Dibantu anggota polisi dan TNI, sejumlah petugas imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta mendobrak pintu kafe di salah satu apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Di dalam kafe itu, petugas menemukan 11 WNA asal Afrika yang sengaja bersembunyi.
Hasil pemeriksaan dokumen, sebagian besar dari WNA itu ilegal karena sudah melewati batas waktu tinggal di Indonesia atau overstay. Selain itu ditemukan WNA yang tidak memiliki dokumen. Para WNA ini kemudian dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta untuk pemeriksaan lanjutan. Mengamankan 11 warga negara Afrika di salah satu apartemen di Cengkareng, dan sekarang kami lagi tahap pemeriksaan dokumen-dokumennya. Sebelumnya petugas imigrasi telah mendapatkan laporan dari warga sekitar terkait keberadaan WNA asal Afrika yang sering berbuat onar. Jika terbukti melanggar izin tinggal, para WNA itu akan dideportasi ke negara asal mereka. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Dua pelaku penipuan penjualan tiket konser grup band Coldplay ditangkap di wilayah Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Petugas masih melakukan pengembangan dengan memburu pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dua pelaku penipuan penjualan tiket konser grup band Coldplay ini tak berkutik saat ditangkap Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis dini hari. Keduanya dibekuk di sebuah tempat persembunyian mereka di wilayah Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku beraksi dengan membuka layanan jasa titip pembelian tiket konser Coldplay melalui media sosial. Setelah para korban mentransfer sejumlah uang, pelaku menghilang. Karena saat ini masih dalam pengejaran, mungkin untuk informasi lain akan disampaikan pada saat konferensi pers. Jadi saat ini tim masih melakukan pengejaran. Mohon doanya bisa dilakukan pengembangan dan semua pelaku yang terlibat bisa diamankan dan bisa dibawa ke Jakarta. Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya menerima laporan sejumlah korban penipuan penjualan tiket konser musik grup band Coldplay secara daring. Saat ini polisi masih mendalami jumlah kerugian yang dialami para korban. Muhammad Tur melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, pemirsa, aksi prank pocong yang terjadi di Kepulauan Riau terekam kamera amatir warga. Karena viral, polisi pun akhirnya turun tangan. Ada yang meletakkan boneka dibungkus pakaian putih seperti pocong ya. Ini kalau ada... Kamera seorang dokter ini merekam sosok seperti pocong di Jalan Raya Kabul Nongsa di Batam, Kepulauan Riau. Sang dokter akhirnya putar balik dan penasaran pada sosok yang dilihat seperti pocong. Rupanya pocong hanyalah patung yang diberi kain putih oleh orang yang tak bertanggung jawab. Ya, prank pocong untuk menakut-nakuti warga ini pun dianggap sudah meresahkan pengendara yang melintas. Polisi pun akhirnya turun tangan. 4 orang pelaku prank pocong rupanya masih anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kita sudah bisa menemukan BB ataupun bukti yang memang digunakan, dan si pelakunya kita pun juga sudah mengamankan. Ada 4 orang anak-anak SD, salah satu diantaranya SMP. Dan dari pendalaman bahwasanya unsur pidana yang hasil kita ungkap di situ memang tidak memenuhi. Mereka itu murni hanya iseng. Dari kejadian ini, orang tua para pelaku diminta menjaga anak-anaknya agar tidak terlibat perbuatan merugikan orang lain atau mengganggu keamanan umum. Aulia Ehsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Di informasi lainnya, bakal calon presiden yang diusung Partai Koalisi Perubahan Anies Baswedan menemui Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo untuk Presiden 2024 telah diresmikan. Ganjar berharap agar relawan tidak menebar hoaks dan juga sara. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menjadi magnet bagi para relawan saat menghadiri peresmian rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo di Jalan Diponegoro nomor 72 Jakarta Pusat. Peresmian dihadiri oleh para petinggi partai pengusung PDIP, PPP serta Partai Hanura. Di hadapan para relawan, Ganjar berpesan bahwa rumah aspirasi ini jadikan tempat untuk menemukan strategi cerdas guna memenangkan pemilu mendatang. Relawan dapat bergerak untuk meraih suara generasi Z, wanita dan penyandang disabilitas. Rumah ini nanti muncul pemikiran-pemikiran cerdas. Muncul strategi dan taktik yang hebat.
muncul diksi-diksi yang baik, tidak membuli, tidak hoax, tidak menyerang individu, tidak sara, tidak memecah belah. Dan saya yakin ruangan inilah yang akan bisa mendesain itu semua. Sementara itu, rombongan bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di Museum dan Galeri SBY Ani di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Kedatangan Anies Baswedan selain menghadiri acara haul keempat almarhumah Ani Yudhoyono, juga untuk menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, para pemain U16 Indonesia mendapatkan pengalaman berharga dari 4 legenda sepak bola dunia yang datang ke tanah air. Para legenda ini juga turut memberikan coaching klinik hingga memeriahkan Furvero Mini Turnamen. Empat legenda sepak bola dunia meramaikan Furvero Mini Turnamen yang diikuti para pemain U16. Acara ini digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Sebelum unjuk kebolehan dalam minigame, para legenda yang dihuni Roberto Carlos, Juan Veron, Erik Abidal, dan Kargonis lebih dulu memberikan coaching klinik kepada skuad asuhan Bima Sakti. Rangkaian kegiatan ini jelas sangat penting bagi perkembangan sepak bola usia dini. Selain mendapat pengalaman berharga, para bibit muda juga dapat menyerap ilmu dari para legenda sepak bola dunia. Ya banyak ya, mereka, Roberto Carlos juga menyampaikan, kemudian hampir semua yang menyampaikan bahwasanya Indonesia ini memang nggak kekurangan bakat, talent, cuma sekarang memang ya dibutuhkan adalah kompetisi ya. Kompetisi, kita berharap kepengurusan baru ini juga membuat kompetisi usia muda yang berkesinambungan, yang waktunya juga panjang. Artinya mereka juga bisa ditempa di kompetisi. Keempat legenda ini sengaja diundang PSSI ke tanah air untuk menjalani sejumlah kegiatan. Mulai dari transfer knowledge, mini turnamen, coaching klinik, talk show, hingga temu sapa. Ramaditya Domas dan Oki Ardan melaporkan dari Jakarta. Usai sudah Fokus Pagi hari ini, setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dadi Maulana pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.